Halo teman-teman Gibeon Youth, Happy Sunday. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan tergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Hembuskanlah napasmu penuhiku. Setiap musim hidupku Kau sertaku. Ku arahkan mataku padamu. Segenap jiwa dan hatiku berseru, Yesus, Kau di dalamku. Kau besertaku. Kan ku serahkan segalanya untuk jadi sepertimu. Bukan lagi ku hidup
Yesus, Kau di dalamku. Kau besertaku, kan ku serahkan segalanya untuk jadi sepertimu. Ku di dalammu, Kau penyelamatku. Segenap hidupku ku jadikan persembahan yang hidup. Tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Yesus, Kau di dalamku, Kau besertaku, kan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu. Ku di dalam-Mu, Kau penyelamatku. Segenap hidupku ku jadikan persembahan yang hidup. Halo teman-teman, gimana kabarmu? Baik senang maupun susah, apapun keadaan kita, aku berdoa kita selalu bisa melihat keadaan kita melalui lensa Injil ya guys, bahwa semuanya pasti sudah direncanakan Tuhan dan hidup ini bukan tentang kita, tetapi tentang Kristus. Aku percaya Tuhan sedang memakai keadaan kita saat ini untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Tetap semangat dalam menjalani apapun aktivitasmu, dan aku mendorong teman-teman untuk tetap mengikuti care group setiap minggu dan juga membaca daily devotional atau renungan firman Tuhan setiap harinya, karena itu semua dapat membangun iman kita kepada Kristus. Amin. Oke, langsung saja kita mulai, tapi sebelum kita lanjutkan, aku ingin mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu Tuhan, atas kesempatan yang Kau berikan buat kami Tuhan saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami mau belajar lagi tentang Engkau. Tuhan, kiranya Engkau berikan kami hikmah dan biarlah Roh Kudus-Mu boleh memimpin kami dari awal hingga akhirnya Tuhan, dan biarlah firman-Mu ini boleh tertanam di dalam setiap hati kami Tuhan, dan biarlah apapun yang kami lakukan Tuhan, semuanya kembali kepadamu Tuhan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, topik hari ini adalah The Blessings on God's People, atau yang berarti berkat bagi umat Tuhan. Dan kali ini aku akan awali dengan sebuah kisah. Jadi, ada kisah tentang seorang kepala suku di Amerika bernama Crowfoot yang memberikan izin untuk pembangunan jalur kereta api Pasifik Kanada di atas tanahnya. Sebagai balasannya, mereka memberi Crowfoot akses untuk menggunakan kereta api itu seumur hidupnya.
Nah, Crowfoot lalu mengambil izin yang diberikan kepadanya, lalu memasukkannya ke dalam tas kulit dan memakainya di lehernya selama sisa hidupnya. Dia bahkan tidak pernah menggunakan izin tersebut. Mungkin saat kita mendengar kisah tersebut, kita berkata, wah, sayang sekali ya, rugi banget, masa ada kesempatan, tapi nggak dipergunakan sebaik-baiknya, malah disia-siain begitu aja. Tapi nih, tanpa kita sadari, mungkin banyak dari kita bisa relate dengan apa yang dialami Crowfoot dalam hal bagaimana kita menggunakan janji-janji Tuhan. Sama seperti Crowfoot, kita juga cenderung untuk menerima begitu saja janji Tuhan dan memilih untuk menyimpannya daripada mempercayai janji Tuhan tersebut. Padahal, janji Tuhan jauh lebih besar dari itu. Janji Tuhan dirancang untuk memberi kita kepastian dan harapan dalam hidup kita saat ini. Janji Tuhan juga memiliki makna yang kekal, dan Tuhan akan setia untuk menggenapinya. Sebelum kita lanjut, aku mau ajak kita semua untuk baca ayat Alkitab yang terdapat di Bilangan 23 ayat 19-23. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub, dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Tuhan Allah mereka menyertai mereka, dan sorak-sorak karena raja ada di antara mereka. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan, sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Demikianlah firman Tuhan. Kita coba flashback dulu nih ya ke pasal 22. Saat itu orang Israel sedang berkemah di dataran Moab. Namun, orang-orang yang ada di sana tuh sangat takut karena mereka telah mendengar tentang apa yang telah dilakukan oleh orang Israel terhadap orang Amori. Jadi, Raja Balak yang pada saat itu menjadi Raja Moab mengirim utusan yang kemungkinan besar adalah seorang peramal kepada Bileam. Menyadari bahwa Israel lebih kuat, Balak berencana untuk mengutuk umat Tuhan agar dia bisa mengalahkan mereka. Tetapi malam itu Tuhan menampakkan diri kepada Bileam dan melarang dia untuk mengutuk orang Israel karena orang-orang kepunyaannya itu telah diberkati. Lalu Bileam mengirim kembali para utusan Raja Balak untuk memberikan jawabannya kepada raja mereka. Tidak mau kalah, Balak mengirim lebih banyak lagi utusan kepada Bileam. Dan Bileam kemudian kembali bersama dengan mereka. Bileam memperingatkan Balak bahwa dia hanya bisa menyampaikan pesan Tuhan yang ditaruh Allah ke dalam mulutnya, tetapi raja tetap bersikeras. Bileam menyuruh Balak untuk membangun 7 altar dan mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di masing-masing altar. Kemudian Tuhan bertemu dengan Bileam dan memberinya pesan untuk Balak. Peramal ini tidak mengutuk orang Israel, tetapi malah memberkati mereka, dan itu akhirnya membuat Balak ketakutan. Balak kemudian membawa Bileam ke tempat lain di mana dia bisa melihat orang Israel, dan Tuhan memberitahu pesan yang kedua kalinya untuk tidak mengutuk Israel. Balak sangat ingin Bileam mengutuk orang Israel. Upaya pertama tidak berjalan sesuai dengan rencana. Tapi mungkin jika Bileam dibawa lebih dekat dengan musuh mereka, dia mungkin akan tergerak untuk memberi kutukan daripada memberi berkat. Tapi nih, sekali lagi, Bileam hanya mengatakan apa yang Tuhan izinkan untuk dia katakan. Dan sekali lagi, Bileam memberkati umat Tuhan dan tidak mengutuk mereka. Dalam ramalan kedua Bileam, kita diingatkan bahwa Tuhan tidak berdusta dan ia tidak mengingkari janji-janjinya untuk alasan apapun. Tuhan teguh dalam komitmennya kepada umatnya, dan keteguhan dan kesetiaannya hanyalah 2 di antara atribut ketuhanan Tuhan yang tidak pernah berubah.
Jika Tuhan kurang dari 100% setia pada firman-Nya, dia tidak akan menjadi Tuhan. Dia tidak akan benar atau tidak akan cukup kuat untuk menepati janjinya. Ia akan jadi seperti kita yang rapuh dan lemah. Oke, kita lanjutkan pembacaan ayat kita di Bilangan 24 ayat 5-9. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel. Sebagai lembah yang membentang semuanya, sebagai taman di tepi sungai, sebagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, sebagai pohon aras di tepi air. Air mengalir dari timbanya dan benihnya mendapat air banyak-banyak. Rajanya akan naik tinggi melebihi Agag dan kerajaannya akan dimuliakan. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Bangsa-bangsa yang menjadi lawannya akan ditelannya habis, dan tulang-tulang mereka akan dihancurkannya, dan akan ditembaknya tembus dengan panah-panahnya. Ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Saat Bileam memandang orang Israel di padang gurun, Tuhan memberinya penglihatan. Peramal tersebut menggambarkan keindahan tenda Israel dan juga perbekalan mereka yang berlimpah. Bahkan di padang gurun, di mana orang Israel terpaksa mengembara selama 40 tahun karena ketidaksetiaan mereka, Tuhan telah memberkati mereka dan memberikan mereka semua yang mereka butuhkan dalam kelimpahan. Meskipun saat itu mereka tidak tinggal di tanah perjanjian, mereka cukup merasa puas dan mereka duduk untuk beristirahat di hutan belantara. Sementara Balak berusaha untuk menghancurkan Israel, Tuhan berencana untuk memelihara mereka dan bahkan memberkati mereka di tengah ketidaktaatan mereka. Tetapi, perbekalan yang banyak yang dinikmati orang Israel pada saat itu bukanlah sesuatu yang sebenarnya Tuhan sediakan bagi mereka. Tuhan telah berjanji untuk memberi orang Israel tanah Kanaan, tanah yang dipenuhi susu dan madu. Orang Israel percaya bahwa Tuhan akan melakukan apa yang Dia katakan. Dia tidak akan meninggalkan miliknya mengembara di padang gurun selamanya. Dan Dia juga tidak akan meninggalkan mereka. Perbekalan yang mereka nikmati saat itu adalah bayangan dari yang akan datang. Mereka bisa tenang, beristirahat, makan, dan minum di mana mereka berkemah karena mereka mengetahui bahwa Tuhan terus bekerja untuk mewujudkan semua yang telah Dia rencanakan dan janjikan pada waktu dan caranya. 3 kali Balak meminta Bileam untuk mengutuk umat Tuhan, dan 3 kali Bileam mengucapkan berkat atas mereka. Balak kesal karena Bileam tidak mengutuk orang Israel. Tapi kita lihat bahwa sebenarnya bukan Bileam yang menolak mengutuk Israel, melainkan Tuhan. Dan Tuhan memiliki satu pesan lagi untuk Raja Moab. Seperti apa pesannya? Yuk kita sama-sama baca di Bilangan 24 ayat 17-19. Aku melihat Dia tetapi bukan sekarang. Aku memandang Dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Maka Edom akan menjadi tanah pendudukan, dan Seir akan menjadi tanah pendudukan musuh-musuhnya itu. Tetapi Israel akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, dan dari Yakub akan timbul seorang penguasa yang akan membinasakan orang-orang yang melarikan diri dari kota. Memang benar bahwa Israel masih perlu berperang melawan orang Moab. Tetapi dalam ramalan ini, Tuhan berkata bahwa di masa depan orang Moab akan kalah dari orang Israel. Dan tidak hanya itu, akan ada seorang raja, yaitu Raja Daud, yang diberikan Tuhan kepada orang Israel untuk memimpin mereka, melindungi mereka, dan menyediakan kemenangan yang lebih besar daripada kemenangan Israel atas Raja Balak. Tetapi Raja Daud itu tidak akan mampu memberikan kemenangan yang terbesar bagi umat Tuhan. Karena kemenangan yang benar-benar mereka butuhkan sebenarnya adalah kemenangan atas musuh terbesar mereka, yaitu dosa dan kematian.
Tuhan telah memiliki rencana untuk mengirimkan raja lain, raja yang lebih besar dari Daud, yaitu Yesus. Juru selamat yang tidak berdosa, yang akan menghancurkan dosa dan kematian, dan akan memberikan kemenangan yang lebih besar daripada kemenangan Daud. Dulu ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, Tuhan Allah berjanji bahwa salah satu keturunan mereka akan meremukkan kepala ular. Keturunan yang dijanjikan Tuhan ini adalah Yesus. Yesus adalah Raja yang dijanjikan, yang diutus Bapa, dan yang hidupnya di bumi ditandai dengan kerendahan hati, kesetiaan, dan ketaatan. Tuhan Yesus menjalani dengan sempurna kehidupan yang seharusnya kita jalani, dan mati dengan kematian yang seharusnya kita alami. Kita bisa baca ayat firman Tuhan dalam Roma 3 ayat 21-26. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Raja segala raja mempersembahkan hidupnya yang sempurna sebagai ganti jiwa kita yang ternodai oleh dosa, sehingga jiwa kebenarannya bisa menggantikan kita. Kehidupan, kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus menjamin keselamatan bagi semua yang hidup oleh iman di dalam Dia. Tuhan memilih untuk menggunakan kita, meskipun kita lemah dan berdosa, untuk menunjukkan kuasa-Nya yang tak terukur kepada seluruh dunia. Kita bisa percaya pada kemampuan Tuhan untuk membebaskan kita dari dunia ini dan memberi kita hidup kekal karena Dia telah berjanji untuk melakukannya dan Dia memiliki kuasa untuk memenuhi janjinya. Tidak ada yang lebih besar dari Tuhan kita. Sungguh suatu anugerah, dan Dia memilih untuk menunjukkan kuasa-Nya di dunia melalui kita, umat-Nya. Bukan karena siapa kita, tetapi sepenuhnya karena siapa Tuhan itu dan hal-hal besar yang telah dan akan Dia lakukan. Tidak ada yang bisa menggantikan Tuhan untuk setia kepada kita. Dan itu termasuk diri kita sendiri. Bahkan ketidaksetiaan kita tidak bisa menghentikan janji Tuhan untuk digenapi. Ketidaksetiaan kita mengungkapkan keberdosaan hati kita. Meski begitu, keberdosaan kita tidak memiliki kekuatan untuk menggagalkan kesetiaan Tuhan. Kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap orang percaya adalah untuk menyesuaikan diri mereka menjadi gambar Yesus dan untuk menyertai mereka sampai janji hidup kekal digenapi. Karena Tuhanlah yang merencanakan dan menjanjikan keselamatan kita, kita dapat yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Tuhan selalu bekerja untuk kemuliaan-Nya, kebaikan kita, dan menuju pemenuhan semua yang telah Dia janjikan. Bahkan ketika kita tidak melihat itu. Dan Tuhan tidak hanya peduli tentang pemenuhan janjinya, tetapi juga bagaimana Dia mewujudkannya. Sama seperti Tuhan bersama orang Israel, menyediakan bagi mereka dan melindungi mereka di padang gurun. Dia juga bersama dengan kita. Semua orang yang percaya kepada Yesus memiliki janji hidup yang kekal. Karena janji kehidupan kekal berasal dari Tuhan yang teguh dalam kesetiaannya untuk memenuhi janji-janjinya. Kita tidak hanya menunggu kehidupan kekal di masa depan, tetapi kita mengalami berkat dari janji itu di sini dan saat ini. Karunia yang cuma-cuma berupa kehidupan kekal yang telah kita terima bukanlah lisensi untuk kita berbuat dosa. Sebaliknya,
Ini adalah lisensi untuk kita hidup dengan cara Tuhan memanggil kita untuk hidup. Kita bisa hidup dengan yakin, mengetahui bahwa janji Tuhan adalah pasti, dan bahwa Dialah yang bekerja sekarang untuk memenuhi semua yang Dia janjikan. Teman-teman, aku sendiri pernah berada dalam masa-masa di mana aku merasa sangat tidak layak. Meskipun aku sebagai salah satu leader di youth, aku seringkali jatuh. Aku sering moody, aku mudah sekali terbawa emosi, aku seringkali mencari kebahagiaan atau kenyamanan di luar Tuhan. Aku juga sering berusaha dengan kekuatanku sendiri dan tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan aku sering merasa terintimidasi dengan kata-kata dari orang lain dan mencari pengakuan dan penerimaan dari dunia. Aku ini orang yang berdosa. Bahkan kalau dipikir-pikir nih, aku bahkan tidak layak untuk berdiri saat ini di sini untuk preach tentang Tuhan. Tapi sekali lagi aku diingatkan bahwa Tuhan juga memakai orang yang berdosa seperti aku. Tapi Tuhanlah yang melayakkan aku dengan anugerahnya. Dia juga tidak membiarkan aku hidup di dalam dosa terus-menerus. Tuhan setia kepada janjinya, bahkan Dia akan selalu menyertai kita. Bahkan di saat kita tidak setia, Dia tetap setia. Di mana di dunia ini kita menemukan pribadi yang mau tetap setia meskipun kita mengecewakan mereka? Siapa di antara kita yang bisa selalu menepati janji kita? Kita seringkali lupa atau tidak mampu untuk mewujudkan janji kita sendiri. Tapi Tuhan, Dia dengan anugerahnya tetap memilih untuk mengasihi kita dan menepati janjinya kepada kita. That is grace. Itulah anugerah. Saat ini jika kamu merasa bahwa kamu punya banyak masalah, kamu merasa kamu berdosa dan tidak layak datang kepada Tuhan, jika kamu merasa tidak ada yang mengerti hidupmu, tidak ada yang mengasihimu, ingatlah bahwa ada satu pribadi yang tetap mengasihi kamu, yang setia menyertaimu dalam keadaan apapun. Ya, Dia adalah Yesus Kristus. Dia rela datang ke dunia sebagai pemenuhan janji Allah untuk mengalahkan maut dan memberikan aku dan kamu yang berdosa ini kemenangan atas dosa dan menganugerahkan hidup yang kekal. Kemenangan yang sesungguhnya kita butuhkan lebih dari apapun. Mari kita tenangkan hati kita dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kalau Engkau tetap setia dulu, sekarang, dan sampai selamanya Tuhan. Engkau selalu menepati janji-Mu dalam hidup kami, dan janji-Mu itulah yang menjadi kekuatan bagi kami, sebagai pengharapan bagi kami di dalam dunia ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami tidak taat kepada Engkau, kalau seringkali kami mengecewakan Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau mampukan kami Tuhan untuk hidup di dalam janji-Mu, untuk hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan, yang telah memberikan kami kehidupan yang kekal, yang telah memberikan kami kemenangan atas dosa dan kematian Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa, biarlah Kau boleh pakai kami untuk menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah Engkau mau pakai setiap talenta kami, setiap apapun yang sudah Engkau berikan bagi kami, untuk kami melakukannya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Inilah doa dan syukur kami Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih karena kalian sudah mengikuti tayangan ini dari awal hingga sekarang. Dan ada kabar gembira nih, jadi minggu depan tanggal 23 Mei, Youth akan mengadakan ibadah onsite pertama nih. Are you excited? Nah, ibadah ini akan diadakan pada pukul 10.30. Jadi pastikan jika kalian bisa mengikuti ibadah onsite ini, kalian bisa registrasi di website Gibeon Church atau akses link yang ada di bio Instagramnya Gibeon Church dan Gibeon Youth. Oke, dan juga
Bagi kalian yang tidak bisa hadir nih mungkin secara onsite, kalian tetap bisa menikmati ibadah secara online. Kami akan tetap mengadakan tayangan YouTube secara online. Gitu ya teman-teman. Dan juga buat kalian nih yang punya pergumulan untuk kita doakan, kalian bisa scan QR code yang ada di layar atau akses link yang telah tersedia. Oke, itu aja. See you. Happy Sunday. God bless you.